Kementerian Kesehatan mencatat pada pertengahan Maret penyuntikan vaksin COVID-19 rata-rata hanya mencapai 300 hingga 350 ribu dosis per hari. Padahal sebelumnya ditargetkan pemberian vaksin kepada 1 juta orang per hari. Target tersebut belum tercapai akibat stok vaksin yang belum merata di berbagai daerah. Pelaksanaan vaksinasi ini kan sangat tergantung dengan ketersediaan jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin ya. Kita tahu di awal kita punya 3 juta dalam bentuk jadi dan saat ini kita juga sudah punya kurang lebih 33 juta dalam bentuk yang setengah jadi dan 12 jutanya itu sudah kita distribusikan. Nah, jadi tentunya untuk pertama adalah proses sendiri ya dari bahan yang setengah jadi untuk diproduksi menjadi sebuah vaksin jadi juga membutuhkan tahapan waktu. Fasilitas pelayanan kesehatan kini harus memiliki strategi agar penyuntikan vaksin dosis kedua tak terhambat. Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini misalnya, perlu minimal 1.000 dosis vaksin per minggu dengan target 150 orang dapat menerima vaksin per hari. Sampai saat ini sih yang perlu kami lakukan adalah perencanaan. Vaksinnya tersedia, cuma kita harus bikin perencanaan karena ada dosis kedua. Jadi jangan sempat dosis pertama sudah dilakukan, tapi dosis keduanya kita kehabisan. Jadi kita harus menghitungnya langsung ke dosis kedua, supaya nanti tidak ada kekurangan. Di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, stok vaksin masih terhitung aman. Selasa pagi, puskesmas ini memiliki stok sekitar 6.000 dosis vaksin dengan menargetkan 150 orang disuntik vaksin per hari. Untuk mempercepat program vaksinasi, sejak 15 Maret, puskesmas ini menerima petugas pelayanan publik untuk vaksinasi. Sebelumnya, puskesmas ini hanya menerima lansia sesuai domisili. Sistem pendataan penerima vaksin dengan jemput bola pun dilakukan, guna mengurangi penyelenggaraan vaksinasi massal secara terpusat di luar puskesmas yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yang sudah terdaftar di Peduli Lindungi, kita semuanya kontak hubungin untuk dijadwalkan. Namun walaupun tidak terdaftar di Peduli Lindungi, kita selalu koordinasi dengan lintas sektor, Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, walaupun sama Dewan Kota, LMK, semua yang kita hubungin untuk mohon bantuannya data-data lansia yang memang belum divaksinasi. Penerima vaksin di puskesmas ini mengakui pendaftaran via daring mempermudah karena lebih terjadwal. Mudah ya, artinya dari beberapa tempat yang sebetulnya memang membuka untuk warga DKI vaksinasi, saya memilih mendaftar secara online secara tegas. Jadi puskesmas di Menteng ini adalah yang mengumumkan secara jelas hanya melayani secara online. Dengan demikian kekhawatiran kita untuk ada kerumunan menurun karena kita yakin itu dibuatkan jadwal. Epidemiolog sekaligus Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, menilai kelambanan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi salah satunya disebabkan oleh sistem registrasi secara manual dan kurang fokusnya pemerintah dalam memprioritaskan sasaran penerima vaksin. Bahkan vaksinasi cenderung terpusat di Jakarta, meski ibu kota di seluruh provinsi menjadi prioritas. Menurut pandangan saya, untuk tahap pertama ini adalah Jawa Bali. Karena Jawa Bali itu laju transmisinya sangat tinggi dan mestinya diperluas ya, jangkauannya tidak hanya ibu kota provinsi. Karena laju transmisi itu tidak hanya di ibu kota provinsi. Dan untuk pulau-pulau terluar, pulau-pulau jadi itu karantina yang kami sebutnya karantina alamiah. Karantina alamiah itu mobilitas di sana memang sangat minim sekali dikarenakan faktor alam. Sehingga laju transmisinya juga tidak setinggi Jakarta. Percepatan program vaksinasi perlu didukung dengan perencanaan matang. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan, distribusi vaksin, hingga menentukan lokasi penyuntikan vaksin yang tepat, agar vaksinasi COVID-19 di Indonesia bisa rampung sesuai target hingga Maret 2022 mendatang. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.